Jis, kita kan sering tuh bahas soal marketing, soal desain untuk keperluan bisnis gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan dalam proses bisnis gitu kan ada jual beli ya. Nah, itu prosesnya itu simple nggak sih? Seperti yang kita tahu lah ya, saya ngasih uang, dia ngasih Ya. barang gitu ya. Ya. Apakah hanya sesimpel itu gitu atau ada teknik-teknik ataupun jenis-jenis yang tidak sesimpel itu gitu? Ada beberapa jenis sebenarnya. Oke. Yang pertama itu kita bikin produk sendiri, terus kita jual ke konsumen. Nah, tapi bisa juga kalau misalkan kita nggak bisa bikin produk, kita bisa menjual produk orang lain. Oke. Nah, itu disebutnya reseller. Jadi kita beli dulu produk orang atau produk lain beli di mana, habis itu kita jual ulang. Oke. Berarti kayak ya kita beli produk yang dibuat oleh orang lain. Misalnya saya beli produk yang kamu buat, misalkan roti misalnya gitu ya. Nggak ada mereknya misalkan. Ya. Terus roti yang kamu buat yang tidak ada mereknya, yang homemade lah ya bahasanya, saya jual lagi misalkan. Jual lagi. Entah itu menggunakan brand saya misalkan atau ya polosan juga gitu ya. Ya, benar. Oke. Bisa kalau brandnya itu kan bisa pakai brand sendiri atau polosan atau ya udah jual brand yang ada Oh aja. iya, udah ada brandnya misalkan gitu. Ya, misalkan rotinya udah ada brandnya, ya udah tinggal dijual ulang gitu. Nah, itu yang kedua, itu berarti kan kita nggak memproduksi barang. Oke. Tapi di situ kita harus beli dulu barangnya. Oke, barang jadinya ya. Barang jadinya kita beli dulu ke orang, baru kita jual lagi. Nah, yang ketiga itu ada namanya sistem konsinyasi. Konsinyasi atau bahasa Inggrisnya consignment. Oke. Konsinyasi ya. Konsinyasi ini kita ngambil dulu barangnya nih ke orang. Ngambil dulu, habis itu kita jual, barulah nanti dibayar hasilnya gitu. Oke. Kalau yang pertama berarti ya, misalkan tadi kamu bikin roti, ya bikin sendiri. Terus langsung kamu jual ke saya. Ya. Nah, itu yang pertama tuh. Ya, yang kedua, tadi kamu bikin, ya, terus kamu jual ke saya. Ya. Nah, kemudian saya itu jual lagi ke orang. Nah, gitu. Oke. Berarti kan itu mah, tapi udah transaksinya jual belinya udah ya? Udah jual beli. Udah jual beli. Nah, tapi dijual lagi. Oke. Nah, kalau yang ketiga itu kamu bikin roti, tapi nitip ke saya nih. Dititipkan rotinya. Saya belum ngasih uang ya? Belum ngasih uang. Oke. Ngasih rotinya nanti dijual sama saya. Ya. Dijual, dapat uang habis, uangnya baru setor. Nah, Oke. itu konsinyasi. Oke. Nah, konsinyasi ini kan ada orang yang bukan orang, ada produk yang dia titip jual ke toko-toko gitu ya, nyari. Jadi misalkan saya bikin roti nih, ya udah saya nyari tokonya nih, dititipin gitu. Nah, bisa juga kita jemput bola. Misalkan kita punya toko, ya kita nyari orang yang bikin rotinya gitu. Kita nyari yang bikin rotinya, terus saya mengajukanlah penawaran, bisa nggak ini sistemnya konsinyasi, jadi saya nggak perlu beli dulu. Baru nanti kalau misalkan laku dijual. Ya, berarti bisa antara kedua belah pihak lah ya. Ya, bisa siapa saja yang mengajukan kalau itu. Tergantung dari sudut pandang siapa tuh ya. Apakah dari sudut pandang saya misalkan, atau dari sudut pandang produsen misalnya gitu ya. Ya, benar. Oke. Nah, kalau sistemnya sendiri, konsinyasi biasanya memang bebas aja sih ya kalau perjanjian ya. Cuman rata-rata barang yang terjual itu dihitung per jangka waktu, misalkan titip jual selama 1 minggu misalkan. Nanti di hari ke-7 datang lagi, terus dicek barangnya udah laku atau belum, masih ada atau enggak gitu. Nah, kalau udah laku itu wajib ditagih atau dibayar. Nah, sisanya ini ada yang diambil lagi, diganti yang baru, ada yang udah disimpan. Tergantung si produknya. Oke. Tergantung si produknya. Apakah misalkan kadaluarsa, mau kadaluarsa bentar lagi misalkan. Atau barangnya awet, kalau awet kan bisa disimpan terus gitu. Iya. Ya tadi lah ya, kalau kayak roti itu kan paling semingguan lah ya. Jadi ketika si produsen ngecek ke toko yang dia kasih konsinyasi gitu ya,
rotinya misalkan 10, yang terjual itu ada 7 misalkan gitu ya. Nah, sisanya kan 3 nih. Dan 3 ini udah masuk harusnya kadaluarsa nih. Karena udah 1 minggu gitu ya. Yang 3-nya ini diambil, terus dimasukin lagi 10 gitu ya. Ya, benar. Oke. Nah, buat teman-teman yang misalkan sebagai pelaku yang menitipkan ya, ada triknya nih. Kita harus tahu si produk kita nih, apakah kadaluarsanya cepat atau tidak. Gitu. Nah, kalau kita kan sebagai penitip, pasti punya toko yang dititipkan itu lebih dari 1. Ya, nah kita harus menganalisa mana toko yang lakunya cepat. Misalkan saya produknya roti, nitip di 10 warung misalkan. Nah, ada 3 warung yang laku cepat misalkan. Nah, itu bisa dipakai untuk mensiasati kadaluarsa ini. Jadi, misalkan rotinya kadaluarsanya 7 hari. Nah, jadi sebelum 7 hari, misalkan di hari kelima, kita udah datang lagi ke tempat penitipan. Harus udah dicek lagi tuh. Nah, kemudian ada warung misalkan yang nggak laku. Nah, kita tarik aja. Kita tuker ke toko yang lebih laku. Oh. Gitu. Ya. Biar tetap habis ya. Ya, biar tetap habis. Jadi nggak ada produk yang tidak terjual karena kadaluarsa. Jadi yang mau kadaluarsa ini dioper ke warung yang lakunya lebih banyak. Nah, itu salah satu trik lah ya. Nah, itu bisa dipakai ya kalau teman-teman menggunakan sistem titip jual atau konsinyasi ya. Ya, konsinyasi. Karena kita kan nggak mau rugi. Benar. Nah, kita juga kalau misalkan kita sebagai toko nih yang dititipkan, harus pandai juga melihat kadaluarsa juga. Benar. Misalkan kita udah tahu nih roti di toko kita penjualannya lambat. Nah, tiba-tiba ada orang yang nitip jual kadaluarsanya cuma 1 hari misalkan. Wah, itu kan malah merugikan ya. Ya kasihan juga lah ya. Si produsennya. Ya, gitu. lebih baik ditolak atau ditukar, jangan yang ini gitu. Iya. Kecuali tadi kalau toko kita cepet ya. Ya, kalau kecuali cepat perputaran si rotinya ini. Iya, banyak orang yang suka roti lah di daerah kita misalkan kayak gitu ya. Oke. Nah, itu consignment ya atau konsinyasi. Nah, berlaku juga untuk produk apapun ya. Mau itu yang benda, baju misalkan, atau misalkan spare part otomotif, itu bisa juga, atau apapun lah, produk apapun. Ya, produk apapun bisa dikonsinyasikan lah ya. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, ada lagi namanya adalah dropshipper. Nah, kalau dropshipper itu biasanya lebih banyak online sih kalau dropshipper. Oke. Nah, jadi sistemnya, saya sebagai produsen nih, nggak ngasih barang ke penjualnya. Oke, nggak ngasih barang. Cuman ngasih sampel aja, bisa sampel fisik untuk dipajang di toko misalkan. Bisa juga bentuknya foto misalkan. Iya, itu zaman TikTok tuh rame kayaknya ya. Zaman TikTok. Pas waktu TikTok Shop lagi rame-rame. Ya, banyak yang pakai tuh TikTok Shop. Ya, kalau di TikTok itu istilahnya apa ya? Referral. Iya, nggak ada istilahnya di apa namanya? Iya, pokoknya itu lupa saya itu apa ya istilahnya. Pokoknya saya gabung jadi penjual toko dirimu misalkan gitu. Mitra lah ya. Iya, mitra seperti itulah gitu ya. Cuman saya itu dikasih sampel. Benar. Dikasih sampel. Jadi ketika saya live TikTok gitu ya, yang di belakang saya background kayak tas misalkan kayak gitu ya, baju dan sebagainya itu hanya sampel. Hanya sampel gitu. Benar. Jadi oke, teman-teman silakan beli itu. Kalau yang ini silakan di keranjang kuning yang nomor sekian misalnya gitu ya. Tapi saya nggak punya barangnya gitu. Cuma satu aja sampel gitu. Benar. Cuma sampel. Nah, itu dropshipper ya. Itu dropshipper. Nah, nanti yang ngirim barangnya tetap dari produsennya. Oke. Jadi bukan si penjualnya yang ngirim barang. Nah, jadi si penjual ini cuman bermodalkan sampel atau foto atau video untuk menjual produk orang. Iya. Jadi ketika TikTok Shop itu rame, dropshipper itu benar-benar menjamur lah ya. Menjamur. Jaman modal sampel, buat live tadi ya, nunjukin misalkan baju yang ini, gambarnya ini, warnanya ini, bisa dilihatin ya. Tapi dia cuma punya satu aja itu gitu. Iya. Ya, meskipun sebetulnya dropshipper bisa mungkinnya di offline gitu ya, bukan online gitu ya. Tapi mungkin nggak sekencang online ya. Nggak sekencang online. Dan
awal mulanya dropshipper juga memang dari online sebenarnya. Awal mulanya ya? Awal mulanya dari online. Itu tadi biasanya ngasih gambar, ngasih foto. Ya udah aja kita seolah-olah kita punya online shop gitu. Iya. Foto produknya sama semua tuh sama. Ya, kalau yang tadi kayak dropshipper yang offline tuh kayak galeri. Misalkan kita masuk nih ke galeri tertentu, misalkan, ini ada tas bagus nih, tapi kita nggak punya barangnya gitu. Ya, misalkan, yaudah mas, paling nanti dikirim barangnya. Ya, gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi kayak mesen dulu kalau di offline. Cuman itu agak jarang ya, sulit mungkin ya kalau offline ya. Ya, agak sulit. Memang. Lebih mudah online lah ya. Kalau online. Ya. Kalau yang dropshipper ya. Nah, dropshipper ini cuman kelemahannya adalah kita nggak tahu stok si produsennya nih. Yang bikin kacau tuh itu sebenarnya. Bener-bener kita jualan fokus aja rame gitu ya. Taunya barangnya habis. Nah, itu. Sering kejadian. Tiba-tiba misalkan ada orang misalkan beli tas warna biru. Pas dia beli nggak bisa gitu. Kalau misalkan di TikTok kan dia langsung beli di sistem lah ya. Nanti si dropshippernya dapat komisi langsung. Iya. Sistemnya seperti itu ya. Cuman ada juga yang misalkan beli terus tektokannya itu sama kita gitu, sama si penjualnya. Iya. Nah, si penjual tektokan lagi sama si pembuatnya. Tiba-tiba warna biru habis nih. Nah, pembelinya udah bayar, taunya barangnya udah habis gitu. Makanya kadang nginfoin lagi, Mas, misalkan yang birunya habis nih, kosong di gudangnya, misalkan. Biasanya gitu, ngomongnya biasanya gudang. Iya. Gudangnya habis. Wah, nah itu bikin kecewa biasanya. Iya sih. Ya itu ya ada kelemahannya lah ya. Itu. Semakin sulit koordinasi dengan si gudang lah ya. Ya, dengan gudang semakin bisa merugikan konsumen lah, bisa bikin konsumen kecewa lah gitu. Benar. Kalau kita punya kesulitan komunikasi dengan gudang kayak gitu. Tapi kalau semakin kita cara komunikasinya punya sistem komunikasi yang baik lah ya, itu akan semakin lancar kita jualan dengan konsumen lah ya. Ya. Kayak gitu. Oke. Terus yang sering terjadi itu adalah salah kirim misalnya. Salah kirim barang. Misalkan tadi tasnya biru, dikirimnya warna putih. Nah, yang disalahkan ya tetap sebagai penjualnya, kita sebagai penjualnya, bukan gudangnya kan. Nggak tahu apa-apa kalau gudang. Iya. Karena kan kita yang transaksi sama si pembeli gitu ya. Nah, itu makanya. Bukan gudang ya. Bukan si gudangnya. Jadi ketika ada salah kirim, si konsumen komplainnya ke si penjualnya. Nah, itu jadi makin ribet lagi gitu. Iya. Agak sulit lah untuk ditangani lah ya yang kayak gitu. Jadi banyak koordinasinya, jadi rumit dikoordinasi lah kayak gitu, Maya. Ya, benar. Nah, selanjutnya ada lagi. Oke. Sistem yang kelima. Oke. Itu pre-order. Oke, pre-order. Kalau pre-order itu barangnya belum jadi. Belum jadi. Barangnya belum jadi. Misalkan kita pesen kaos. Kaos itu belum jadi gitu. Itu juga sama, modalnya sampel, sama foto bisa, video bisa, tapi si produknya itu belum jadi biasanya, nggak ready stock. Kalau yang dropship kan biasanya ready stock tuh, tinggal kirim aja sesuai pesanan yang kita dapat. Ya ibaratnya modalnya cukup gede lah ya, mengadakan barang dulu gitu ya, dalam stok tertentu gitu. Si produsen harus produksi dulu, terus baru si nanti yang dropshipnya ini baru jualan gitu kan. Iya. Kalau misalkan habis, biasanya di stop bilang aja habis gitu. Habis. Nah, kalau pre-order itu barangnya belum jadi. Iya. Kalaupun ada sampel satu itu paling ya, udah nggak ada lagi gitu ya. Nggak ada lagi. Oke. Misalkan bikin kaos. Mas mau beli kaos nih yang ini. Tapi nanti barangnya jadinya misalkan 3 hari. Jadi bikin dulu kalau pre-order. Benar. Keunggulannya apa, Jis? Kalau sebagai orang yang menjual, itu keuntungannya ya kita nggak modal. Nggak terlalu modal banyak. Oh, benar. Ya nggak modal lah ya, karena kan kita dapat uangnya dari konsumen dulu, baru kita jadiin modal gitu ya. Ya, paling hanya bikin sampel aja gitu ya, atau bikin foto-foto kayak gitu doang gitu. Terus kita dapat uang dulu dari konsumen, baru uangnya ini nanti dijadikan modal untuk produksi. Iya. Jadi uang duluan gitu. Iya. Nggak khawatir si produk kita nggak kejual lah ya. Ya. Oke. Nah, tapi ada juga nih yang
kalau secara offline ya, secara offline itu biasanya bisa juga kita produknya nyari, bukan memproduksi, nyari. Misalkan kita jualan furnitur misalkan. Tiba-tiba ada orang nih, Mas saya mau pesan meja tapi bentuknya bulat gitu. Kayak ini. Bisa nggak? Oh bisa misalkan. Tapi sistemnya PO 1 minggu misalkan. Nah dalam 1 minggu itu kita nyari ke toko-toko furnitur yang ada meja bulat gitu. Benar. Bisa digituin ya? Ya bisa juga kayak gitu. Cuman kalau kayak gitu repotnya di harga. Benar. Misalkan kita matok meja harganya misalnya 50.000. Pas nyari, ternyata harganya naik jadi 60.000 misalnya. Iya. Otomatis kan jadi keuntungan kita kecil atau bahkan bisa jadi nggak untung. Kayak gitu. Ya ada risikonya lah ketika ada risikonya. Menggunakan tadi sistem yang kita nggak produksi sendiri lah ya gitu ya. Dan mungkin kelemahan lainnya itu konsumen kalau nggak senang yang nunggu gitu ya. Nah itu benar. Jadi nggak mau nunggu misalkan. Jadi nggak jadi belinya kayak gitu ya. PO mah nunggunya lama misalkan. Biasanya sih kayak gitu, kelamaan. Iya benar. Cari yang ada aja lah gitu misalkan. Sering terjadi ya kayak gitu ya. Iya. Kadang saya kan nonton tuh di YouTube ya. Kadang ada yang YouTuber experience pengen beli motor dari ke dealer A ke dealer B ke dealer C gitu ya. Ternyata yang ini indenya 3 bulan misalkan. Yang ini indenya cuman 1 bulan, yang ini cuma 1 minggu. Wah, yang ini mah 3 bulan, lama banget gitu ya. Nah, benar. Mending yang ini aja deh ke sini gitu ya. Karena tadi sistemnya misalkan PO gitu ya. Inden juga PO ya? Iya, jenis itu ya. Mirip-mirip ya. Nggak tahu juga tuh kenapa istilahnya ada lagi tuh inden dan PO. Karena produksi dulu di pabriknya kan motor. Iya, PO juga produksi dulu. Kenapa dealer itu istilahnya nggak pakai PO gitu, nggak pre-order gitu? Mungkin ini kalau mereka mah tanpa PO juga produksi. Cuman nggak kuotanya nggak. Oh, kalau inden mereka tetap produksi walaupun nggak ada orderan ya? Iya gitu. Gitu. Cuman karena permintaannya banyak, jadi indennya ngantri kitanya gitu. Iya. Cuman tadi kalau saya mengistilahkan misalkan lah ya, kita samain kayak PO lah ya kayak gitu. Karena kalau yang ini kelamaan PO-nya misalkan 3 bulan, nyari aja yang udah ready, bahkan misalkan merek sebelah misalkan udah ready. Udahlah beli yang udah ready aja merek sebelah gitu kayak gitu. Benar. Itu kelemahannya ya kalau sistem PO misalkan kayak gitu. Termasuk kemarin juga saya punya pengalaman yang ini mic ini. Oke. Yang ini ya. Ya, mic ini. Awalnya nggak beli mic ini. Merek inilah ya. Ya, bukan merek ini, tapi merek lain. Cuman waktu itu kok habis gitu. Terus ditanya ke mana, ke penjualnya, ke brandnya gitu ya. Di chatting, kapan ada lagi? Dibilang PO 1 bulan. Nah, karena kitanya urgent gitu ya, mau dipakai barangnya, akhirnya ya udah beli merek lain akhirnya gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Itu salah satu kelemahan dari pre-order, selain dari tadi keunggulannya yang cukup banyak juga kayak gitu. Nah, sistem-sistem ini bisa diterapkan lah. Mana nih yang cocok buat teman-teman? Misalkan teman-teman sebagai orang yang punya produk, mau jualan langsung misalkan. Punya skill ya bikin produk gitu ya. Nah, bisa apakah mau bikin PO? Apakah mau misalkan nyari resellernya, gitu ya. Biasanya kan yang PO juga bisa kue tuh, buat ibu-ibu bisa tuh masakan, jenis-jenis masakan gitu. Nah terus buat teman-teman yang mau ngejualin barang misalkan ya, nggak apa-apa saya nggak usah produk sendiri. Nah bisa nyari, teman-teman bisa nyari yang bisa konsinyasi tuh, lumayan. Jadi nggak perlu modal dibeli dulu si barangnya. Bener. Modalnya titip lah ya, kita punya konsumen lah, modal punya konsumen gitu. Ya, modal konsumen atau modal punya toko gitu ya. Tinggal nyari produk yang bisa konsinyasi misalkan gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, jenis-jenis dari cara jual beli lah ya. Ya. Ada reseller, ada konsinyasi, ada dropshipper, ada order kayak gitu ya. Itu bisa teman-teman pakai sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mana yang cocoknya gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, karena ini bulan Ramadan gitu ya. Silahkan dimanfaatkan sistem yang tadi yang cocok tuh sama teman-teman, karena ekonomi sedang meningkat ya. Lagi rame. Udah mulai rame nih ngabuburit, padahal baru beberapa hari, 1 atau 2 hari nih ya.
puasa nih, udah mulai ada peningkatan di pasar kayak gitu. Ya, kan benar-benar. yang restoran-restoran udah mulai pada di booking buat Ya, bukber tuh ya. ya udah bukber, udah mulai bermunculan. udah mulai bermunculan tuh, udah pada ngiklan buat ayo booking di sini, booking di sini kayak gitu buat bukber tuh kayak gitu ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe, serta kalau pengen misalkan punya bisnis tapi belum ada brandnya nih Jis. Nah, bisa juga bikin brand di Kebun Desain. Kita bisa bikin logo, bikin desain kemasannya, bikin sosial medianya, dan desain-desain lainnya untuk mendukung bisnis teman-teman. Benar. Selain itu, kita juga bisa daftar perizinan, NIB, atau misalkan mau daftar merek, bisa juga. Itu bisa langsung aja di WA ke nomor yang ada di bawah. Ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.